Ini gua mau cerita tentang George Soros nih. George Soros ini kalau disebutkan ini para bankir atau ekonom atau menteri keuangan agak gelisah nih dengar nama itu. Dia lahir di Budapest 1930, bukan jenderal militer, bukan presiden, tapi suka buat orang gelisah lah. Dia ini adalah spekulan, investor, dan bagi sebagian negara, kehadirannya ini membuat kacau perekonomian. Jadi pada 16 September 1992, itu George Soros pernah menjual pound sterling tuh. Sehingga membuat Bank England tuh pusing. Dan dalam satu hari, karena tindakannya itu, dia untung $1 miliar. Peristiwa tadi itu dikenal sebagai Black Wednesday, kalau yang pernah dengar tuh. Lalu nih, 1997, krisis finansial Asia. Bat Thailand itu ambruk sampai 50%. Short selling tuh sama si Soros ini. Imbasnya Malaysia, Jepang, Indonesia kena imbasnya. Indonesia hari ini itu menyajikan situasi yang gak asing bagi Soros. Rupiah itu sudah melemah 7-2% tuh dari awal tahun. Per 4 Juni, rupiah kita udah tembus 18.000 tuh. Ini adalah level yang gak pernah kesentuh sejak Krismon 98. Bahkan IHSG yang sempat meroket tuh sampai 9.100-an, itu dalam jangka waktu 4 bulan turun di bawah 6.000. Jadi akumulasi net sell asing sepanjang tahun 2026 itu 67 triliun. Cadangan devisa kita turun ke USD 146,2 miliar. Terendah tuh sejak Juli 2024. Dan utang luar negeri sudah tembus USD 433 miliar. Bagi spekulan seperti Soros, ini bukan tanda bahaya bagi dia. Ini Soros malah happy lihat situasi kita. Ini yang harus kita pahami ya. Soros itu tidak menunggu krisis terjadi, tapi dia menciptakan krisis itu. Lalu setelah terjadi, dia memanen tuh hasil-hasilnya. Ada 5 langkah tuh, menurut gue yang kayaknya bakal dia lakuin. Pertama, mata uang itu dibeli secara short selling. Pinjam terus uang rupiah secara besar, dijual lagi, dipicu orang secara panik. Nah, selisihnya itu untung bagi dia. Yang kedua, hancurkan kepercayaan pada perbankan. Short sell tuh saham bank besar, sebarkan isu krisis likuiditas. Biarkan kepanikan masyarakat menyelesaikan sisanya. Bank run tuh habis itu. Run tuh jatuh lah. Ketiga, eksploitasi utang negara. Jual surat utang negara secara masif, dorong yield melonjak, dan ketika Indonesia kesulitan membayar, baru paksa privatisasi aset strategis dengan harga miring. Cuan tuh dia. Ini sama kayak yang terjadi di Yunani pada 2015. Keempat, kendalikan media dengan membuat narasi seolah-olah Indonesia bakal bangkrut. Nah, ini kerjaan Soros nih. Beda ya, agen Soros sama kritik yang membangun tuh beda. Jangan disamain tuh. Yang terakhir nih, setelah krisis memuncak, nah dia masuk tuh jadi penyelamat. Untungnya di situ tuh. Jadi mereka ini bakal beli aset-aset pemerintah atau negara. Ini terjadi kayak tahun 98. Asing beli-beli aset, itu diskonnya 80%. Ini kan kacau. Soros ini kayak nggak perlu gitu langsung masuk. Tapi dia nunggu dulu kerentetan masalah, tengah-tengah baru dia masuk. Nah, ini Soros nih. Apa jangan-jangan framing akhir-akhir ini yang bilang Indonesia bangkrut? Nah, itu agenda-agenda Soros tuh. Jangan-jangan ya. Gua klarifikasi juga. Gua bukan buzzer, cuman penasaran aja tentang Soros. Itu dari gua, terima kasih.